Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak akan mewawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan di sekolah masing-masing. Perkenalkan, saya Jaya SPD, calon guru penggerak angkatan 7 kelompok B2 dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kegiatan ini, saya dapat mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Eli Hawiyati SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur. Yang kedua, Bapak Haripanda SPD, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur. Pada kegiatan ini, saya membuat 10 pertanyaan pemandu sebagai bahan untuk wawancara terhadap kedua kepala sekolah tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu melihat persoalan yang terjadi di sekolah Bapak atau Ibu? Jawaban dari narasumber, Pak Haripanda, saya melihat persoalan di sekolah saya sangat kompleks, di mana ada kasus antara guru dan guru, antar guru dan tenaga kependidikan, maupun guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa, dan siswa dengan orang tua, ataupun orang tua dengan sekolah. Ibu Eli, melihat persoalan dari visi dan misi sekolah, sekolah ini sebenarnya tidak banyak masalahnya yang terlalu sulit, hanya masalah kenakalan remaja pada umumnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Bapak atau Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jawaban Pak Haripanda, pemikiran saya dalam mengambil keputusan adalah saya mendengar terlebih dahulu akar permasalahannya. Setelah itu, saya harus mendengar pendapat dari pihak yang terlibat, sehingga mampu mengambil keputusan bersama yang baik. Jawaban Ibu Eli, pemikiran saya dalam melihat keputusan di sekolah ini adalah bagaimana saya mampu melibatkan semua orang untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak atau Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan sebuah keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jawaban Pak Haripanda, langkah yang saya ambil adalah mendengar apa yang menjadi permasalahan, kemudian merundingkannya dengan dewan guru dan orang tua supaya ditemukan solusi yang baik. Jawaban Ibu Eli, kita mengadakan identifikasi terhadap masalah yang ada, kemudian mencari informasi kenapa hal itu sampai terjadi, kemudian semuanya dievaluasi untuk mencari keputusan yang baik. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang Bapak atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar?
Jawaban Pak Hari Panda. Kita bicarakan inti permasalahannya. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Untuk mencari jalan keluar bersama. Pada intinya, keputusan itu harus melibatkan semua pihak yang terlibat. Jawaban Ibu Eli. Melihat secara teliti permasalahan yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Pak Hari Panda. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menghadapi pihak-pihak yang tidak terima atas keputusan yang dibuat, atau bagaimana agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jawaban Ibu Eli. Kita harus adil, berdiri di antara kedua sisi. Tantangannya, kita tidak bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kita harus bisa memberikan pengertian bagi pihak yang tidak terpuaskan. Pertanyaan keenam. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap menghormati hak dan martabat semua pihak yang terlibat? Jawaban Pak Hari Panda. Ketika kita membuat keputusan, harus menghormati semua pihak. Jika ada pihak yang tidak puas atau protes, dapat dilihat dulu apakah pihak yang tidak setuju karena apa. Dan kepada pihak yang tidak setuju, dapat diberikan penjelasan untuk memberi pengertian bahwa keputusan yang diambil sudah baik. Jawaban Ibu Eli. Tetap harus memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terlibat dan memastikan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang baik. Pertanyaan ketujuh. Bagaimana Bapak Ibu menilai keputusan yang diambil kurang tepat atau keliru, dan bagaimana Bapak Ibu mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya? Jawaban Pak Hari Panda. Keputusan yang sudah diambil tetap harus dievaluasi. Jika ditemukan adanya solusi yang lebih baik, tentu keputusan itu akan diganti dengan keputusan yang lebih baik. Dan keputusan yang diambil itu tidak final. Jika masalahnya baru, maka kita akan mencari referensi untuk mencari solusi yang terbaik. Jawaban Ibu Eli. Sebuah keputusan itu tidak bisa berjalan dengan keinginan kita. Keputusan yang diambil akan terus dievaluasi untuk menemukan solusi yang lebih baik. Namun, untuk keputusan yang sudah baik akan terus dijalankan. Dalam evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Pertanyaan ke-8. Apakah Bapak atau Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jawaban Pak Hari Panda. Keputusan yang diambil tetap harus dievaluasi. Jika ditemukan adanya solusi yang lebih baik, tentu keputusan itu akan diganti dengan keputusan yang lebih baik. Dan keputusan yang diambil itu tidak final. Jika masalahnya baru, kita harus mencari referensi untuk solusi yang baik. Jawaban Ibu Eli. Jika kasusnya kondisional atau perlu ditangani, maka keputusan yang diambil sesegera mungkin untuk merendam hal negatif yang mungkin muncul. Juga melibatkan banyak pihak, terutama Dinas Pendidikan. Pertanyaan ke-9.
Adakah seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak atau Ibu dalam mengambil keputusan? Jawaban Pak Haripanda, ada, yaitu Dewan Guru, orang tua, dan Dinas Pendidikan. Jawaban Ibu Eli, untuk mengambil keputusan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Yang terlibat guru, komite, seluruh warga sekolah, serta Dinas Pendidikan. Pertanyaan ke-10. Dari semua yang sudah disampaikan, apa yang bisa Bapak atau Ibu petik dari pengalaman Bapak atau Ibu dalam mengambil keputusan? Jawaban Pak Haripanda, yang bisa saya petik adalah bagaimana dalam mengambil keputusan agar tidak terburu-buru dan jangan memutuskan saat itu juga, tapi gali lebih dahulu akar permasalahannya. Jawaban Ibu Eli, adanya kerjasama dan pengertian yang baik dari warga sekolah. Keputusan bersama itu tentu lebih baik. Analisis hasil wawancara 1 dengan Pak Haripanda. Dari hasil wawancara saya dengan Pak Haripanda, saya melihat Pak Haripanda menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk kasus anak yang tampil sebagai penyanyi saat jam sekolah, sedangkan prinsip yang Pak Haripanda gunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana Pak Haripanda mengizinkan anak yang mencari tambahan penghasilan dengan catatan mendapatkan tugas tambahan dari sekolah. 9 langkah pengambilan keputusan oleh Pak Haripanda. 1. Mengidentifikasi nilai yang bertentangan, yaitu nilai keadilan dan rasa kasihan, di mana ada peserta didik yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tetapi di satu sisi peserta didik itu harus mencari penghasilan lain, yaitu sebagai penyanyi pada acara-acara pernikahan atau acara-acara penting di kabupaten untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian mengidentifikasi siapa yang terlibat, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Kemudian fakta yang relevan, bahwa siswa tersebut sering izin untuk mencari tambahan uang dengan bernyanyi di pesta atau acara perkawinan. Siswa tersebut juga ternyata mempunyai talenta di bidang tarik suara dengan memperoleh beberapa prestasi pada kejuaraan tingkat kabupaten, pada kejuaraan tarik suara tingkat kabupaten, tetapi guru banyak mengeluh tentang kehadiran siswa tersebut. Orang tua siswa juga diketahui adalah keluarga yang berasal dari keluarga berekonomi rendah. Pengujian benar dan salah. Tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Tidak ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus tersebut. Menurut intuisi Pak Haripanda, tidak ada yang salah dalam kasus ini. Jika kasus ini viral, kepala sekolah atau Pak Haripanda juga tetap akan merasa nyaman karena keputusan sudah diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Pak Haripanda, jika kepala dinas yang mengambil keputusan, tentu akan mengizinkan siswa tersebut untuk izin dengan catatan khusus atau tertentu. Opsi trilema menurut Pak Haripanda pada kasus ini adalah jika siswa tersebut terkendala dengan studinya, maka pihak sekolah akan membantu memberikan beasiswa untuk siswa tersebut. Kemudian keputusan yang diambil oleh Pak Haripanda adalah tetap memberikan izin kepada siswa untuk tampil jika memang memungkinkan, tetapi harus dicari jadwal di luar jam belajar. Kemudian, jika siswa tersebut tidak masuk karena
izin mencari tambahan atau penghasilan tambahan, maka siswa tersebut wajib mendapat tugas tambahan dan sekolah akan tetap memantau perkembangan anak dan berkomunikasi dengan orang tua. Analisis hasil wawancara kedua bersama Ibu Eli Hawiyati SPD MM, Kepala SMP Negeri 3 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Eli, saya melihat Ibu Eli menggunakan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan dan individu melawan kelompok. Untuk kasus anak yang berkebutuhan khusus di SMP Negeri 3 Tamiang Layang. Sedangkan prinsip yang Ibu Eli gunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana Ibu Eli memberikan toleransi atas nilai siswa yang berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan masa depan dan hak anak untuk memperoleh pembelajaran. 9 langkah pengambilan keputusan oleh Ibu Eli. Yang pertama, mengidentifikasi nilai yang bertentangan, yaitu nilai keadilan dan rasa kasihan. Kemudian, mengidentifikasi siapa yang terlibat, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Kemudian, fakta yang relevan, bahwa siswa tersebut adalah penyandang disabilitas. Dalam hal ini, dalam proses pembelajaran sangat susah untuk menulis, tetapi mampu untuk membaca. Dalam beraktivitas juga mengalami kendala, terutama untuk berjalan. Sekolah SMP Negeri 3 Tamiang Layang adalah sekolah reguler yang belum mempunyai guru inklusi. Pengujian benar salah. Tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Tidak ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus tersebut. Menurut intuisi Ibu Eli, tidak ada yang salah dalam kasus ini. Jika kasus ini viral, kepala sekolah akan tetap merasa nyaman karena keputusan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Ibu Eli, jika kementerian, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, tentu akan memilih untuk membantu anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Namun, harus selalu dipantau secara khusus untuk menghindari ejekan atau bulian dari teman-temannya. Opsi trilema menurut Ibu Eli adalah mendatangkan guru inklusi khusus untuk membimbing siswa yang berkebutuhan khusus ini. Kemudian, keputusan yang diambil oleh Ibu Eli tetap akan menaikkan peserta didik yang berkebutuhan khusus ini dengan mempertimbangkan bahwa dengan menaikkan peserta didik ini mampu menambah percaya dirinya, dan untuk nilai yang dibawa KKM diharapkan guru-guru mata pelajaran memaklumi hal tersebut karena siswa tersebut tidak dapat diukur sama dengan siswa lainnya. Baik, setelah kita melihat hasil wawancara dan analisis wawancara, maka berikut ini akan kami sajikan video hasil wawancara yang pertama dengan Pak Hari Panda. Selamat menyaksikan. Yang ditekuni segala lah jumlah siswa ada ya. Ini umum ya. Khusus mengambil keputusan Bapak aja. Kita mulai Pak. Ya. Baik, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak. Kabar baik ya. Keluarga juga sehat Pak? Sehat semua. Puji Tuhan kalau gitu Ya. Pak. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya. Pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan wawancara Pak Ya. tentang wacana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebaikan saling bertemu dan kebajikan saling bersinggungan. Ya. Kemudian untuk kasus-kasus
dilema etika, di mana nilai-nilai etikanya sama-sama benar. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan nanti kita mungkin di sini dapat menggali lebih banyak tentang bagaimana strategi Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak. Untuk pertama Pak, mungkin yang ingin saya ketahui bagaimana Bapak melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah Bapak. Kalau persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah itu memang kompleks. Dalam arti ada persoalan di antara tenaga kependidikan, kemudian antara siswa dengan guru, dan bahkan ada antara sekolah dengan orang tua. Nah, dalam hal ini yang sering terjadi itu kalau dengan siswa ini masalah boleh dikatakan contohnya seperti ini. Salah seorang siswa punya talenta, misalnya ada yang talentanya jadi penyanyi, ada yang talentanya jadi penari. Kan kalau di daerah kita ini secara umum kan kalau untuk yang penari itu biasanya ikut sanggar. Nah, dalam ikut sanggar itu kadang-kadang ini berbenturan dengan jam sekolah, karena ya acaranya sore tapi mereka harus berangkat ke tempat acara itu kan pagi, ikut rombongan. Lalu contoh juga yang suka menyanyi itu dipanggil ke acara orang kawinan, orang syukuran, juga itu terbentur masalah waktu. Nah, masalah-masalah seperti itu yang sering terjadi miskomunikasi antara sekolah dengan siswa dan dengan orang tua siswa. Jadi seperti itu yang sering terjadi, dan ini bisa menimbulkan masalah secara luas. Kalau misalnya kita menentukan keputusan seperti ini, orang tua tidak puas, akhirnya mereka tanpa pikir panjang lari ke dinas. Ya, lalu seharusnya dulu datangi sekolah, konsultasi, mana caranya, dan itu sering terjadi hal seperti itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pemikiran Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, atau kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi begini Pak, untuk hal-hal yang seperti itu kita ambil contoh yang real aja. Saya berikan contoh yang anak yang hobinya nyanyi tadi, dan memang kalau itu penilaian kami dia punya talenta baik, dan pernah kami ikut sertakan di dalam lomba tingkat keagamaan untuk Kabupaten Barito Timur, dia dapat juara 1. Nah, yang perlu saya sebagai kepala sekolah lakukan, pertama kita lihat dulu akar permasalahannya. Nah, akar permasalahan yang pertama, kalau dengan guru kan menganggap seperti ini, kalau si siswa itu selalu meninggalkan pelajaran demi memenuhi tuntutan tampil di satu tempat tadi, jelas guru mengeluh bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana dia mengikuti pelajaran kalau dia terus-menerus meninggalkan tugas belajarnya di sekolah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, lalu salah satu solusinya kita duduk bersama-sama dengan Dewan Guru, artinya
kita tekankan di sini jalan keluar terbaik. Nah, yang pertama kita sampaikan bahwa semua siswa itu tentu kemampuannya berbeda dari segi akademik dan hal-hal lain. Contoh, dia mungkin lemah di segi akademik, akan tetapi dia punya talenta pintar menyanyi. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana mengajar dia secara akademik supaya bisa, dan bagaimana juga kita memberikan dukungan agar talentanya itu bisa berkembang. Karena suatu hari nanti mungkin secara akademik, apalagi kondisi orang tuanya Pak pas-pasan, dia mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah misalnya, terbantu masalah biaya. Akan tetapi dia punya modal suara tadi. Nah, modal suara tadi kalau kita berikan dukungan, kita bina, itu nanti bisa jadi sumber kehidupan ke anak tersebut. Nah, jadi di situ pertama kita dengan Bapak Ibu guru, nah baru setelah sama-sama memahami, mendidik siswa, mengajar siswa, dan mengembangkan kreativitas siswa itu bagaimana, akhirnya nanti timbul suatu artinya keputusan bersama. Lalu solusi pertamanya si siswa itu kita panggil, kita berikan penjelasan. Nah, kan tetapi Pak masih ada masalah lain. Orang tuanya mungkin tidak terima dalam arti, wah ini kan anak saya misalnya harus berangkatnya pagi, lalu misalnya jobnya ini kan tidak tiap hari. Nah di sini lagi kita harus bagaimana membuat satu keputusan agar sekolah atau dia belajar, dia mendapat pengajaran di kelas itu tidak terganggu, lalu dia ikut nyanyi tadi juga tidak terganggu. Dan salah satu caranya orang tuanya kita ajak sama-sama, dan pernah kami lakukan ini bersama guru BP itu mewakili sekolah datang ke orang tua untuk menjelaskan. Pada intinya sekolah tidak pernah melarang, hanya mari kita sama-sama atur waktu supaya si anak tetap sekolah, lalu pada hari itu juga dia bisa ikut tampil di sana. Makanya kami minta tolong kalau misalnya ada orang yang mengundang anak bapak dan ibu untuk tampil di sana, jelaskan bahwa baru bisa tampil setelah jam sekolah. Nah, kalau memang tempatnya agak jauh, salah satu cara lagi, silahkan anak bapak dan ibu tampil, tapi guru-guru memberikan pelajaran pada dia secara daring lewat WA dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan untuk menjaga kondusivitas, kami selalu mengingatkan, baik ke orang, saya sebagai kepala sekolah mengingatkan ke orang tua, ke siswa, bahkan ke dewan guru juga, jangan kalau ada permasalahan langsung disampaikan di media sosial, karena ini dampaknya luas. Dampaknya karena bukan hanya siswa dan guru saja yang baca, se-Indonesia juga dapat baca. Akhirnya masalah yang kecil yang bisa kita atasi sama-sama tadi bisa jadi besar. Dan yang paling ini Pak, yang paling saya boleh katakan
agak memerlukan pemikiran yang dalam ini mengenai ini. Sekarang kan kurikulum merdeka. Ya, betul. Oke, di sekolah kita belum melaksanakan, tapi kita sudah harus bersama-sama Bapak Ibu guru itu mencoba menerapkan paling tidak teknik-teknik atau paling tidak kita kita identifikasi apa yang menjadi permasalahan di sekolah kita untuk menentukan kebijakan. Contoh yang diutamakan di dalam kurikulum merdeka kan pengembangan diri anak sesuai dengan minat dan bakat dia. Nah, disitulah yang memerlukan keputusan bersama yang pada akhirnya secara akademik dia berkembang baik sesuai kemampuannya, dan secara non akademik dia bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi seperti itu, Pak. Betul. Jadi dalam tadi kasusnya sudah kita lihat ada memang anaknya di satu sisi dia benar bahwa dia melakukan tampil di dalam acara-acara itu terutama untuk membantu nafkah keluarga, kekurangan di dalam keluarganya tadi. Kemudian di pihak sekolah juga betul, karena memang ada aturan yang harus diikuti di sekolah. Itu bagaimana tadi sudah Bapak sampaikan langkah-langkah untuk atau prosedur yang sudah Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tadi. Kemudian yang kami tanyakan lagi, Pak, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan bila terjadi tadi seperti kasus yang sama-sama benar itu, artinya anaknya benar, sekolah juga benar, seperti itu. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif itu, Pak, jadi begini, kita buat itu atau kita bicarakan permasalahannya apa, artinya inti permasalahannya apa, lalu jalan keluarnya kita cari sama-sama supaya yang kurang puas bisa merasa puas. Jadi karena intinya di dalam suatu keputusan itu sangat tidak baik kalau misalnya saya kepala sekolah hanya menetapkan keputusan berdasarkan pemikiran saya tanpa melibatkan rekan-rekan guru dan juga siswa yang bersangkutan dan orang tua. Karena begini, kalau saya sebagai kepala sekolah walaupun itu benar, tapi saya memaksakan harus seperti ini, kan akhirnya masih tidak ini, Pak, ada ketidakpuasan antara beberapa pihak. Nah, kalau artinya kita duduk satu meja bersama-sama, ini solusi kita, ini keputusan bersama, bukan keputusan pihak A pihak B, itu nanti dalam pelaksanaannya pasti sama-sama puas dan ada saling pengertian dan pemahaman. Dan buktinya sekarang, Pak, yang pernah terjadi kasus seperti itu, malahan orang tuanya sangat berterima kasih, karena pada awalnya mereka ya menyadari juga karena tuntutan kondisi mereka seakan-akan memaksakan kehendaknya, tapi setelah dijelaskan mereka sangat paham bahwa mereka menyadari anak mereka perlu sekolah, dan di satu sisi juga perlu membantu cari penghasilan untuk orang tua di rumah. Dan satu hal juga kita tekankan di sana, kita sampaikan masalah undang-undang perlindungan anak. Artinya kalau kita melakukan atau memaksakan si anak harus tampil terus menerus,
harus ngikuti undangan terus-menerus, kan itu akhirnya masuk eksploitasi. Jadi kan dampaknya juga itu bisa secara hukum orang tuanya salah. Lalu ke sekolah, sekolah seakan-akan melakukan pembiaran. Nah, yang memang Pak yang jadi permasalahan itu Bapak Ibu guru itu mereka tidak salah juga Pak. Kalau kita biarkan kita yang kena. Nah, akhirnya supaya sama-sama sama-sama mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan kita, itu tadi kita rundingkan secara bersama-sama. Karena terutama untuk daerah kita di Barito Timur ini sekarang Pak, ada acara sedikit nanggap penyanyi, nanggap musik, dan kita sebagai orang tua kan berpikir gini juga, kalau kita nggak bisa bantu anak secara materi, nggak bisa bantu orang tua secara materi supaya mereka bisa tetap katakanlah hidup layak yang paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari, kita berikan kesempatan untuk ikut. Tapi ini keputusan kita, boleh ikut dengan catatan tidak mengganggu pembelajaran. Lalu yang kedua, kalau tampil karena usia masih boleh dikatakan memasuki masa remaja, tolong jaga image masyarakat. Jangan ada anggapan, oh itu anak dari sekolah ini tampil kayak orang yang sudah nih, ya jangan seperti itu. Jadi memang kita sudah lakukan seperti itu dan sampai sekarang tidak ada masalah, sama-sama menerima, Bapak Ibu gurunya menerima, dan gitu tadi Pak, di mana-mana sekolah artinya saya sebagai pimpinan sangat menyadari untuk menanam atau untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka ini ada kesulitannya di mana Pak? Kesulitannya mengajak Bapak Ibu guru ini sama-sama belajar, lalu sama-sama mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Itu yang paling berat untuk sekolah, karena kita memahami atau kita memaklumi Pak, tingkat itu kalau sebilang kemampuan bukan juga, tingkat cara berpikir rekan-rekan sejawat kita kan beda-beda Pak. Ada yang menganggap oh ini terlalu cepat diterapkan, padahal kita tidak dari fasilitas atau apa tidak mampu. Itu lalu ada yang oke lah kita coba dulu, jalan pelan-pelan. Jadi ada dua hal seperti itu. Padahal untuk menerapkan kurikulum yang sekarang untuk kita lebih terarah membina siswa itu tidak jauh beda dengan kurikulum yang sudah. Saya bilang sama Dewan Guru, kita punya modal sudah cara ngajar kita yang sekarang. Nah, itu hanya kita tinggal, kalau sekarang kita punya satu atau dua cara untuk mengadakan pendekatan ke siswa, di kurikulum ini kita perluas lagi jadi 3, 4, 5 cara. Betul. Ya, memang kesalahan kita dari kurikulum yang sudah Pak, kita hanya memikirkan siswa pintar secara akademik. Iya, betul. Dan misalnya ada 30 siswa di kelas, itu mereka itu harus sama-sama menguasai, sama-sama pintar untuk mata pelajaran itu. Tapi kadang-kadang kita lupa
bahwa antara 30 siswa tadi 30 isi kepalanya, 30 juga kemampuannya untuk menerima pembelajaran ini tadi. Jadi harusnya guru punya 30 teknik pendekatan. Jadi seperti itu. Dan intinya satu, sebagai mudah-mudahan Bapak nanti jadi kepala sekolah, intinya jangan cepat mengambil keputusan. Seberat apapun masalah yang ada, pelajari dulu, baru ya kita mempelajari itu sambil kita menggali sebenarnya yang sebenarnya permasalahan ini seperti apa, bukan hanya dari dengar informasi sana sini. Nah, kita dekati dari pihak A, kita tanya, pihak B kita tanya, lalu kita ambil putusan, ajak mereka membahas bagaimana kalau kita seperti ini menghadapi permasalahan yang ada. Jadi itu Pak, memang intinya Pak, dalam kita memimpin teman-teman itu tadi Pak, kalau misalnya ada 30 guru juga dan tenaga kependidikan, berarti 30 sifat yang harus kita ajak untuk bekerja sama. Dan jangan sekali-kali Pak, begitu ada permasalahan langsung eksekusi keputusannya seperti ini. Karena kadang-kadang kan kita manusia biasa Pak, manusia biasa kadang-kadang dengar masalah yang mungkin bagi kita agak berat, kalau kita putuskan seperti atau serta-merta, mungkin kelemahan, kekurangan, kebaikannya tidak kita pikirkan secara matang. Jadi dan demikian juga Pak, orang tua. Kalau saya dulu gini Pak, ketika ada permasalahan seperti itu, pas kebetulan orang tuanya datang, pelan saya cerita, saya tanya pekerjaan Bapak apa, di mana tinggal. Mereka cerita mereka kerja serabutan, lalu rumahnya nyewa. Nah, berarti kita kan sudah berpikir secara manusia, kita tidak mungkin menyalahkan orang tua yang mengizinkan anaknya untuk tampil dengan tujuan dapat duit tadi. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Hanya artinya secara pelan juga kita berikan penjelasan itu tadi. Kami tidak menyalahkan siswa tampil, dan itu baik kan, itu untuk perkembangannya yang akan datang. Hanya mari kita sama-sama atur supaya sekolah dia tetap jalan dan tampil di sana juga tetap tampil. Karena dan saya ingatkan juga kepada guru-guru, tolong kalau menasehati siswa itu jangan sampai menyerang personal, jangan sampai istilahnya sampai menyerang apa itu Pak, nama baik dia dan keluarga. Kan anak-anak sekarang Pak pintar, kita ngomong seperti ini bisa direkam ya Pak, akhirnya disampaikan ke orang tua, ini guru tadi nasihati saya seperti ini. Jadi ya bukan kita takut, bukan, karena kita memang ada hak juga untuk menasihati, tapi tolong sekali-kali jangan menyerang personal. Karena yang paling berat yang bisa membuat siswa itu down dari kata-kata verbal kita. Kadang-kadang kita tidak sadar Pak, kita nasihati tapi sudah masuk kategori bully, harga diri. Karena kalau seorang harga dirinya sudah jatuh, sulit untuk kita bangkitkan lagi. Ini yang paling berat. Makanya
Ingat, kalau jadi kepala sekolah atau jadi guru, tiap kita tampil di hadapan siswa, terutama untuk pembelajaran nanti dulu, tapi di awal kita bangkitkan semangat mereka, supaya mereka menyadari, saya belajar ini untuk apa, saya punya talenta yang bagus, gimana saya menggunakannya supaya berkembang lebih baik. Jadi seperti itu yang memang perlu kan di dalam tanggung jawab kita. Karena intinya, dan Bapak Ibu nanti kalau jadi kepala sekolah sebenarnya mudah. Mudahnya gimana? Bapak Ibu kan mungkin sudah punya 2 atau 3 kepala sekolah. Diingat apa kebijakan yang baik, apa yang tidak baik. Yang tidak baik jangan diikuti, yang baik itu yang dikembangkan, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Karena apa, Pak? Karena kita menyadari kalau keputusan kita tetap tidak bisa memuaskan beberapa pihak, ini bisa luas berkembangnya nanti. Kalau orang tuanya tidak puas, bisa dia lari ke dinas pendidikan, bisa dia ngomong sama wartawan. Ini pernah sampai diomongkan sama wartawan, Pak, tapi untung wartawannya langsung konfirmasi ke kepala dinas, gimana sebenarnya kejadiannya seperti ini. Nah, lalu pihak dinas nanya ke saya, Pak, permasalahan siswa ini benarlah dilarang tampil? Bukan dilarang, Pak, hanya kami mengingatkan supaya jangan terlalu sering meninggalkan tugas atau meninggalkan pembelajarannya. Dan loh, ini ada orang tua yang mengeluh seperti ini. Oh ya, nanti saya ini orang tuanya mungkin belum paham. Akhirnya saya sebelum ke orang tua, saya kumpulkan dulu guru-guru, saya sampaikan permasalahannya seperti ini, lalu saya sampaikan, oke lah, supaya sama-sama nyaman, seperti ini putusan kita. Artinya kita dari sekolah tidak pernah melarang siswa untuk berkembang, hanya mari kita sama-sama aturan di sekolah jangan dilanggar, sehingga si anak merasa nyaman. Dan sekarang sudah bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi permasalahan yang timbul seperti yang Baik, itu, Pak. Tadi saya juga sudah menangkap kata Bapak tadi, kan mungkin secara keputusan yang dibuat itu tidak semuanya dapat memuaskan semua orang. Jadi kemudian saya lanjut bertanya, Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bapak dalam membuat keputusan? Tantangan di dalam membuat keputusan itu jelas ada, Pak, di mana-mana jelas ada. Artinya dari setiap permasalahan itu, ketika kita memutuskan seperti ini, pasti ada pihak lain yang kurang puas dalam arti katakanlah menganggap keputusan itu hanya berpihak pada satu pihak saja, tidak semua. Nah, hanya kita perlu pendekatan juga ke pihak yang kurang puas. Artinya kita jelaskan, ini keputusan kita, sambil kita evaluasi. Ini kalau keputusan kita ini masih belum mencapai hasil yang maksimal, kita bicarakan lagi, kita rubah caranya, kita cari jalan keluar yang lain. Karena dalam menghadapi suatu permasalahan, apalagi ini ke
personal baik siswa ataupun guru itu jelas ada pihak yang puas dan ada yang tidak puas. Hanya kita meminimalisir itu. Saya yakin Pak, setiap keputusan kita itu pasti ada yang tidak puas bagaimanapun. Dan saya juga tekankan begini Pak, baik ke guru, tenaga kependidikan atau usaha, kita menghadapi siswa, teman, tentu kan punya sifat bisa berbuat salah. Artinya menurut kita dia melakukan tindakan yang salah. Jangan sekali-kali Pak, di dalam pikiran kita ini orang yang pernah berbuat salah tidak bisa memperbaiki dirinya. Itu kunci kepemimpinan. Kalau kita, siapapun orangnya, pernah melihat kesalahan lalu mencap seseorang itu tidak bisa lagi memperbaiki kesalahan, apa dampaknya Pak? Bagaimanapun bagusnya niatnya memperbaiki diri, tetap saja dianggap kita salah. Dan itu jelas Pak, tidak akan bisa membuat kedamaian di lingkungan belajar kita. Baik itu penilaian kita untuk siswa ataupun untuk rekan-rekan sejawat. Itu yang paling harus kita buang jauh-jauh seperti itu. Jangan sekali-kali mencap orang yang pernah berbuat salah dia tidak bisa memperbaiki diri. Jangan sekali-kali. Nah, jadi itu Pak. Dan tugas kita sebagai kepala sekolah itu Pak memang berat. Kadang-kadang kita dianggap Pak, oh ke si A ini ya, anak betul. Emasnya Bapak kepala sekolah, si B ini bukan anak. Padahal tidak seperti itu Pak. Tidak seperti itu. Karena kadang-kadang kita sebagai pemimpin lambat laun kan Pak, kita tahu sifat rekan-rekan kita semua. Lalu sederhana saja Pak, bagaimana kalau putusan kita seperti ini? Sebagian teman langsung melaksanakan, tapi sebagian acuh tak acuh, sebagian tidak menjalankan sama sekali. Jadi memang itu. Nah, itu yang harus kita terus-menerus evaluasi, di mana inti permasalahan orang seperti ini. Dan padahal Pak, intinya manusia ini kan dihargai. Ya betul Pak. Jadi siswa dihargai juga. Padahal untuk siswa ini Pak, supaya mereka itu selalu semangat, pujian sekecil apapun itu sudah mengangkat semangat mereka. Dan tidak aneh Pak, jadi seperti ini. Mungkin di antara guru itu ada yang dicap siswa galak, tapi kadang-kadang Pak siswa suka betul. Guru yang galak. Kenapa? Oh, Bapak itu kemarin pemarah katanya, tapi pintar menyemangati kami. Jadi itu nilai-nilai seperti itu. Dan saya sebagai kepala sekolah Pak tetap berusaha untuk mampu memberikan semangat kepada rekan-rekan, kepada siswa, supaya mereka tetap berkembang. Jadi kalau menurut saya Pak, ini mungkin masih di dalam pertanyaan atau apa yang ingin Bapak ketahui, kelemahan kita baik sebagai guru ataupun kepala sekolah, kadang-kadang melihat satu hal itu yang perlu diperbaiki, tapi tidak tahu akar permasalahan yang membuat seperti itu apa. Ya, akhirnya ketika kita membuat perencanaan atau menyelesaikan masalah itu Pak
tidak ketemu Iya. titiknya. Itu kadang-kadang. Makanya kalau ada masalah hari ini, misalnya jangan langsung hari ini, bawa aja pulang loh. Mungkin di rumah kan kita dapat inspirasi apa, lalu orang-orang yang kita percayai, yang kita kenal di sekolah itu bisa kita ini kan, padahal permasalahan karena kita enak, kita kan punya banyak telinga, punya banyak mata, ya kita tanya aja, sebenarnya permasalahan Akar seperti ini nih, kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu lambat laun muncul, dan artinya perlu kita tanamkan juga Pak. Kalau ada misalnya permasalahan dari guru, siswa atau apa, itu kita usahakan jangan pecah di mulut, biar pecah di perut. Karena banyak kejadian Pak, kadang-kadang kan rekan-rekan atau dengan guru itu mereka berpikir kalau saya cerita terus terang permasalahan ini, jangan-jangan Bapak nih cerita kesana kemari, kan itu tuh nggak etis Pak, nggak etis, kasihan orang, karena kita sambil kita pelajari dulu Pak, ini permasalahan ini menyangkut pribadi orang atau secara umum, hal-hal yang sensitif. yang sensitif. Karena kalau ya itu tadi Pak, kalau hal-hal yang sensitif ini menjadi lebih terbuka, kasihan yang bersangkutan. Dia karena saya sebagai pimpinan yang dipercayakan dinas di sini, saya ingin menjaga agar di sekolah yang saya pimpin ini ada suasana kekeluargaan. Siswa ada masalah, otomatis guru-gurunya sebagai orang ganti orang tua juga ada masalah. Ada rekan-rekan jadi pikiran kita. Lalu ada misalnya guru-guru yang punya masalah, ya secara umum lah. Kalau masalah pribadi kan kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kan masalah pribadi yang kita tidak ketahui berdampak juga ke kinerjanya, sangat-sangat berdampak. Nah ini lagi Pak, kalau sampai seperti itu tambah memerlukan pemikiran yang super ekstra dari kita. Tapi syukurnya kalau sesuatu dengan keterbukaan, baik dengan orang tua siswa, dengan guru, dengan siswa, semua permasalahan itu bisa terselesaikan. Malahan siswa tadi, orang tua tadi awalnya tidak memahami atau ya mau memaksakan kehendak, akhirnya setelah dijelaskan mereka lebih paham dan lebih terbuka lagi. Bayangkan Pak, yang karena ada anggapan sekolah artinya tidak memberikan izin ke siswa. Tadi sampai ada dari, kalau tidak salah, sekda atau humas dari satu kabupaten, karena kebetulan acaranya di kabupaten yang minta ke kepala sekolah untuk merekomendasikan untuk tampil. Supaya tampil. Nah itu kemarin kan saya sempat pusing juga, mau ngumpuli orang rekan-rekan, nggak bisa karena waktunya mepet. Akhirnya saya panggil, saya minta orang tuanya datang, siswanya. Nah sekarang begini, silahkan tampil untuk kali ini, tapi untuk akan datang nggak usah sampai minta orang lain. Karena terus terang, walau bagaimanapun, andai kata Bapak Gubernur yang minta rekomendasi ke saya, kalau di sekolah ini ada acara yang tidak boleh ditinggalkan siswa, saya tidak memberikan rekomendasi. Oh gitu Bapak, katanya iya. Dan tetap saya ingat, tolong nak, kalau tampil jaga image kamu sebagai
seorang siswa. Karena ketika kamu tampil di sana, orang pasti bilang, oh itu artis dari SMP Negeri 2 Tamiang Layang. Dan saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih pada kamu. Kenapa? Kamu sudah membawa nama baik sekolah di sana. Dan istilahnya siswa SMP 2 bukan kaleng-kaleng, saya bilang. Nah, akhirnya dan syukurnya setiap ada acara di sekitar sekolah ini anak-anak itu bisa tampil sesudah pulang sekolah. Dan pengelolaannya juga pernah nanya, Pak, enggak apa-apalah kalau ada siswa dari SMP 2 kami minta tampil, ya silakan, tapi tolong waktunya disesuaikan dengan jam sekolah dan bisa jalan dengan baik. Jadi itu Pak. Baik Pak, selanjutnya tadi di awal-awal juga Bapak sudah menyampaikan bahwa setiap keputusan yang Bapak ambil juga menghormati hak dan martabat orang. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak memastikan keputusan yang diambil menghormati hak dan martabat semua pihak, Pak? Jadi begini, artinya kita melihat hasil keputusan itu apa maksudnya kan, ketika kita membuat keputusan semua orang itu merasa, katakanlah begini Pak, ikut terlibat dan punya kepentingan yang sama atau tidak, sama-sama dihormati lah, itu maksudnya. Jadi kita lihat aja Pak, kita membuat satu keputusan, kalau memang ada pihak yang tidak puas pasti ada semacam protes. Ya. Ada protes mungkin ada yang langsung ke kita, artinya protes dalam arti memberi saran bagaimana kalau hal itu diperbaiki atau gimana ya, jadi seperti itu. Nah lalu kita tinggal ini, protesnya ini kira-kira terlalu apa, karena memang salah atau gimana keputusan tadi kan. Nah kita tanggapi tenang aja, dari sekian orang yang membuat keputusan itu Pak, misalnya 15 orang, kalau hanya 2 atau 3 orang yang protes, ya bukannya diabaikan, kita cari jalan cara menjelaskan supaya mereka lebih paham. Karena biasanya orang protes itu Pak karena nggak paham. Nggak paham, itu orang protes. Contoh aja Pak, kita punya program ini, kepala sekolah. Ya gimana kita membuat ini rapot elektronik misalnya. Kan belum apa-apa, teman-teman, ini kami nggak bisa. Itu ya macam-macam alasan, ya gak diketawakan aja Pak. Nah lalu kita manfaatkan teman-teman yang bisa. Kalau di sini belum bisa, kita minta tolong belajar ke sekolah. Nah nanti ketika sudah kita praktekkan, yakin Pak, kalau memang apa yang kita sampaikan ini mengena yang protes tadi, pasti ikut. Tapi orang yang protes ini Pak, dia menerima putusan kita benar atau tidak itu macam-macam. Ada yang diam, ada yang egonya tinggi tetap aja. Nah tapi kita paham, yang penting ketika dia protes tidak mengganggu keputusan yang sudah kita buat bersama-sama tadi, berarti aman. Itu karena di dalam kita mengambil keputusan tidak ada yang istilah sistem voting kan. Kita kan musyawarah untuk mufakat, jadi itu intinya. Tapi pada intinya semua putusan kita yang kita buat itu, kalau memang ada pihak yang puas, ada pihak yang tidak, nah sambil kita evaluasi, kita jelaskan lagi. Mungkin karena ketidakpahaman mereka, belum paham. Jadi yang berikutnya Pak,
Artinya di dalam setiap keputusan kan artinya ada juga kata Bapak tadi, mungkin juga terjadi kesalahan. Selanjutnya kan dievaluasi Ya, seperti tadi, dievaluasi. sehingga bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Bapak menilai kesalahan atau keputusan yang salah yang dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi, yang benar sama benar, dan bagaimana Bapak mengambil langkah untuk memperbaikinya? Ya, jadi kita itu ini sama-sama benar, tapi Ya. ada yang pihak tidak puas kan. Nah, boleh saya katakan Pak, sering yang tidak puas ini dari pihak kita. Katakanlah kalau kita membuat putusan untuk siswa yang bisa minta izin keluar untuk ada acara tadi, mungkin masih tidak puas itu dari pihak kita Pak, walaupun solusinya kan 50-50 sudah. Nah, dan setiap inti permasalahan atau intinya saya evaluasi Pak ya, karena ini Pak, karena ego apanya, misalnya saya guru bahasa Indonesia, setiap jam saya ditinggalkan berarti Tidak menghargai. Dia tidak menghargai. Nah, di situ Pak yang sering menjadi ada ketidakpuasan dari personal, bukan dari secara dari personal. Nah, di sini Pak memang di sini memang perlu apa Pak? Ya katakanlah perlu pendekatan yang lebih Pak. Perlu pendekatan yang lebih, artinya kita sebagai pimpinan itu tetap bagaimanapun caranya untuk memberikan pengertian ke pihak yang tidak puas. Malahan bisa kita secara secara keseluruhan kita cari referensi yang masalah seperti ini gimana kan di kurikulum di IKM itu kan banyak Pak referensi. Nah, yang makanya sebenarnya pengembangan diri kita ini Pak tidak mungkin kita nunggu diklat. Ya betul. Tidak mungkin. Makanya saya selalu tekankan dan syukur ada 2-3 orang yang sudah maka coba kita belajar secara mandiri, ada di platform Merdeka. Lalu banyak alasan gimana aksi nyatanya Pak. Wah, itu aksi nyata nanti dulu kita pelajari dulu kan, menghadapi siswa seperti ini, menghadapi kayak inti pokok permasalahannya siswa. Karena di sekolah itu Pak jarang yang pokok permasalahan guru antar guru. Iya betul. Jarang Pak. Di masalahnya ke siswa. Lalu akhirnya apa? Timbul masalah ini. 5 guru senang siswa tersebut. 5 guru merasa ketika dia ngajar disepelekan. Akhirnya ada masalah. Lalu itu yang nah, tadi sudah kita buat keputusan tapi toh ada yang masih tidak puas. Ya hanya itu tadi. Mungkin di rapat atau kita sambil ngopi sama-sama. Nah, ayo kita coba ini ada materi yang misalnya pengembangan kreativitas siswa yang ketika dia melaksanakan kadang-kadang berbenturan dengan jam ngajar. Nah, lalu ayo kita pelajari sama. Jadi lewat dengan cara seperti itu dan membuat orang puas tidak semudah balik terlampau ternyata. Mungkin dia tahun ini menganggap masih kita itu salah, tapi yakin seiring dengan perkembangan suatu saat dia pasti mengakui.
Dan jangan sekali-kali kalau menyelesaikan masalah itu apa istilahnya, yang memberikan solusi itu seakan-akan dari kita kan Iya, Pak. betul. Harusnya Dari dari Bapak Ibu yang guru, rekan sejawat yang memberikan itu yang membuat pasti mereka semua puas. betul. Dan hanya kadang-kadang Pak saya menyadari juga, kadang-kadang ada rekan itu untuk menyampaikan Susah. segala sesuatu itu Pak agak takut-takut, takut Sungkan. disalahkan, Sungkan. takut, iya sungkan, padahal kan tidak seperti itu. Makanya nanti sebagai guru atau kepala sekolah kita jangan hanya duduk di meja saja, tapi kan atau sering-seringlah bicara sama teman-teman. Karena saya juga menyadari Pak, sebagai yang paling pengalaman saya jadi guru dulu, ketika saya rajin membantu kepala sekolah, saya seperti di anak emaskan oleh kepala sekolah. Ketika kita datang ke kantor, teman-teman bubar. Jadi sangat-sangat ya dalam hati sangat menyakitkan. Tapi kita pelajari kenapa seperti ini. Ya itu tadi karena mungkin Bapak kepala sekolah saya dulu tuh sudah hilang akal menghadapi teman-teman yang lain. Jadi seperti ini. Tapi ya itu untuk kita nggak boleh juga seperti itu. Jadi intinya tadi yang ada yang pihak masih belum puas itu tadi Pak. Ya kita sambil pelan-pelan kita cari jalan keluarnya. Langkah baiknya kita cari referensi. Tuh, kita belajar sama-sama. Akhirnya kan mereka sadar, karena intinya sebenarnya semua permasalahan yang ada di sekolah Pak ada di kurikulum yang baru ini, itu intinya. Makanya saya sangat berterima kasih kalau di antara rekan-rekan itu ada yang ikut guru penggerak, dan harapan saya ketika sudah selesainya nanti lebih apa artinya ada nilai lebih dari rekan-rekan yang tidak ikut. Jadi seperti itu, paling tidak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Karena juga jangan juga setelah lulus kan Pak lalu serba yang menganggap kita tidak. Jadi memang kita perlu pendekatan, kita perlu banyak belajar seperti ini, memimpin orang seperti sama anak kita Pak. Karena kan anak kita ketika kita minta sesuatu ajarkan mereka melawan kan kadang-kadang. Nah kita kan kadang timbul marah, kenapa dia melawan? Padahal ada intinya, kenapa dia tidak mau. Jadi seperti itu. Saya yakin Pak. Jadi intinya tadi membuat semua orang puas itu hampir tidak mungkin, tapi kita hanya bisa menjelaskan lebih detail lagi ke pihak yang tidak puas tadi. Kenapa kita semua ngambil keputusan seperti ini? Betul. Iya, kalau kita tidak buat seperti ini kelemahannya, ini kerugiannya. Contoh, akhirnya kita dibilang tidak berpihak ke siswa, tidak memperhatikan perkembangan kreativitas siswa. Yang ruginya siapa? Siswa rugi, kita rugi. Nah itu. Dan kita jadi guru ini tidak mencari penghargaan atau pujian, tapi kita nanti yang menjadi kepuasan tersendiri bagi kita, orang yang kita bimbing menjadi orang yang baik sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Nggak mungkin kita maksakan diri semua harus jadi polisi, harus jadi perawat. Malah tekankan yang orang penyadap karet saja ada yang lebih kaya dari gurunya. Jadi seperti itu yang paling penting. Karena untuk dunia
pendidikan sekarang Pak, yang paling berat bagi sekolah kita karena kondisi pekerjaan. Contoh di daerah kita kan banyak perusahaan sawit, batu bara dan sebagainya. Tapi di antara orang tua siswa kita ada yang tidak punya kemampuan ke situ. Lalu untuk di nyedot karet, harga karet murah, terus akhirnya kan mereka dampaknya bagi anak kan. Anak nih, oh ini gimana saya sekolah pintar tapi nanti tidak bisa melanjutkan. Nah, disitulah yang kita perlu berikan semangat. Untuk sekolah selagi di SMP kita tidak perlu cerita muluk-muluk kuliah ke jurusan ini, jurusan sana. Di SMP yang perlu kita tekankan agar mereka tetap punya minat untuk melanjutkan ke SMA. Yang urusan kuliah nanti guru SMA, SMK ataupun terjun ke dunia usaha, itu aja, nggak usah mulu-mulu. Buat apa kita di SMP? Oh kalian harus ke dokter atau ke dokteran, beringin jadi itu. Ya paling tidak kita tanyalah, kalian punya cita-cita enggak? Jangan sampai tidak punya cita-cita. Jadi seperti itu. Jadi itu Pak. Jadi intinya tidak mungkin kita membuat semua rekan kita itu puas dan keputusan kan, baik itu orang tua siswa juga, tapi kita evaluasi terus menerus. Kan keputusan ini dinamis, bisa kita perbaiki terus menerus. Jangan juga kalau membuat keputusan itu kalau tidak bisa juga. Kita lihat situasi. Ya, itu. Baik Pak, tadi sudah Bapak sampaikan tentang bagaimana keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil. Kemudian Pak, ini saya ingin bertanya lagi. Mungkin tadi sudah juga disampaikan secara tersirat. Mungkin apakah Bapak punya tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Mungkin tadi sudah terjawab juga. Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur. Kalau punya jadwal, bagaimana bentuk dan prosedurnya? Oh ya, jadi begini Pak. Kebanyakan kasus-kasus yang seperti ini tidak terjadwal karena dia muncul dengan sendirinya. Tapi kami di sini memang punya jadwal rapat evaluasi kegiatan pembelajaran minimal itu sebulan sekali Pak. Itu memang sebulan sekali kami adakan rapat evaluasi. Jadi segala permasalahan yang ditemui sebulan yang lewat kami bahas sama-sama. Dan ada juga jadwal yang secara insidentil Pak. Kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan, segera diselesaikan. Nah, jika Bapak tadi ada menanyakan mengenai apa secara spontan atau langsung, tidak Pak. Tidak. Karena saya berpendapat seperti ini. Kalau segala sesuatu itu diselesaikan serta-merta tanpa tahu akar permasalahannya, bukannya menyelesaikan masalah, malahan ini menambah masalah. Tapi itu juga Pak, kalau memang halnya yang sangat prinsipil, kita cari dulu cara meredam dulu, jangan langsung memutuskan solusinya seperti ini, kita redam. Misalnya ada dua permasalahan berbenturan, kita di tengah dulu berdiri,
oke, nanti kita selesaikan, saya minta waktu gitu. Nah pada saat itu pada ketika kita minta waktu lah kita cari akarnya apa. Karena kan kalau permasalahan yang antar masalah siswa tadi dengan masalah guru tidak seperti ketika menyelesaikan masalah siswa yang karena ejek mengejek kelahi, tidak bisa seperti itu. Jadi harus kita cari akar permasalahan. Karena kalau ada masalah kan pihak yang katakanlah berperkara seperti itu pasti sama-sama melaporkan, membenarkan dirinya kan. Jadi kalau misalnya kita salah-salah ambil keputusan, malah kita yang diserangkan. Jadi berarti itu. Tapi yang karena intinya Pak, kita menyelesaikan masalah itu supaya suasana kondusif dalam suasana kekeluargaan. Ya karena di dalam satu unit apapun suasana kekeluargaan yang perlu kita bina bersama-sama supaya permasalahan tidak. Jadi itu tadi Pak. Jadi artinya intinya memang ada jadwal evaluasi. Nah kalau ada permasalahan yang insidentil itu segera diatasi, tapi tidak langsung membuat keputusan. Artinya ambil jalan tengah dulu sambil mencari akar permasalahan bagaimana, baru nanti kita duduk sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Andai kata ada miskonsepsi dengan orang tua misalnya Pak lah, kita dengan guru-guru dulu ini bermusyawarah, ini masalah ini gimana sampai seperti ini, baru kita datangi lagi orang tuanya, Pak ini masalah seperti ini, masalahnya apa. Nah setelah kita tahu seperti itu baru kita simpulkan, oh ini akar permasalahannya. Lalu kita kadang-kadang kan orang tua Pak malu kalau nggak enak diapalah lagi, mungkin dia merasa oh saya salah, nggak mungkin dikumpulkan sama dewan guru dalam satu forum. Nah di sini lagi kita sebagai mediator menyampaikan apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi keinginan sekolah dan dari orang tua ini tadi kita sampaikan, ya. Dan intinya kita jangan sekali-kali menyalahkan salah satu pihak. Itu Pak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam praktik baik selama ini Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya ada Pak. Ini kan faktor lain ini dari rekan sejawat juga Pak. Artinya ketika kita membuat satu keputusan, kalau memang keputusan itu kurang pas dan punya dampak di belakang, mereka memberikan saran, Pak jangan kira-kira kalau seperti ini Pak boleh tidak. Jadi ada dan hampir semua Pak yang memberikan artinya dukungan yang berdampak, hampir semua. Jadi selama ini tidak ada rekan-rekan yang di SMP atau di sekolah ini yang kalau ada keputusan itu selalu bertolak belakang. Kalau memang kurang pas mereka memberikan saran. Itu jadi, dan karena kadang-kadang yang lebih tahu inti permasalahannya rekan-rekan. Itu yang membuat kita mudah. Dan syukurnya setiap putusan kita itu
diterima oleh pihak lain yang katakanlah dari pihak orang tua siswa, semua artinya agak menerima apa yang sudah kita butuhkan. Karena ya itu tadi, segala sesuatu yang baik itu bukan dari kepala sekolahnya Pak, tapi dari rekan-rekan ini tadi. Kan saya hanya bertanya, ini masalah seperti ini kira-kira gimana solusinya? Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di kelas, kemudian karena ada yang mungkin tetangganya, kan gimana dia di rumah. Jadi akhirnya apa ini mereka ceritakan, oh kalau begitu permasalahan kita ini seperti ini, dan ternyata benar juga. Jadi ya itu tadi, paling enak kepala sekolah bukannya membuat keputusan tapi menyimpulkan keputusan secara bersama-sama. Dan itu nanti Pak, seperti pertanyaan awal, mungkin ada yang puas, ada yang tidak, wajar-wajar saja lah Pak, wajar-wajar saja. Tapi tetap evaluasi supaya apa yang tidak puas tadi kita perbaiki. Baik Pak, selanjutnya mungkin Pak, Bapak sebagai kepala sekolah mungkin sudah berpengalaman beberapa tahun, sudah bahkan berapa sekolah sudah Bapak pimpin. Dari semua yang sudah Bapak buat berbagai macam keputusan, dan beberapa yang sudah disampaikan tadi, apa yang bisa Bapak petik dari berbagai macam keputusan? Mungkin ada keputusan-keputusan yang betul-betul mungkin teringat atau membekas di Bapak, dan pengalaman baik apa yang Bapak bisa bagikan untuk kami di sini? Jadi begini Pak, selama saya memimpin, pengalaman yang sangat berkesan itu Pak, ketika saya mampu merangkul rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan suatu program. Program itu memang ide saya sebagai kepala sekolah, tapi ketika saya menyampaikan itu merupakan ide cara bersama-sama. Jadi contoh ini, waktu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, ya, hampir semua sekolah menganggap bahwa program itu, kegiatan itu tidak mungkin dilaksanakan karena alasan fasilitas, sumber daya manusia, dan segala hal. Nah, tapi ketika saya bersama Bapak Ibu guru mengajak, atau saya ajak, dan kita duduk satu meja merencanakan program itu bisa jalan. Dan saya rasa untuk Barito Timur yang dulunya sekolah kita itu dianggap ya gimana ya, cap dari masyarakat, dan syukurnya sekarang tetap saya ikuti itu berkembang. Nah, di situ yang pengalaman yang paling membekas, dan di situ juga suasana kekeluargaan itu sangat-sangat kental. Baik saya sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan guru, dengan rekan-rekan tata usaha. Jadi seperti itu. Karena prinsip di dalam hidup saya, ketika saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai kepala sekolah, secara administrasi saya sebagai kepala sekolah, tapi
ketika kita berada dalam satu lingkungan atau dari satu unit tempat kita bekerja, saya menjadi sahabat, menjadi orang tua dari rekan-rekan sekerja, dari siswa-siswa, dan dari semua orang yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan itu. Jadi itu yang paling berkesan, dan sudah saya mulai terapkan di sini juga. Kalau dulu kita ke sana kemari ikut ANDK, tapi yang tahun 2022 bisa melaksanakan sendiri. Lalu ketika ujian ulangan Pak, dan nanti ada sumatif akhir atau ujian sekolah, ada sebagian guru yang melaksanakan ujiannya secara daring. Itu yang paling berkesan, karena saya sebagai orang yang dituakan, ketika rekan-rekan sejawat itu mau mengembangkan diri, satu atau dua orang, nggak usah semuanya, itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya, dan saya yakin itu nanti menular ke rekan-rekan yang lain. Dengan catatan, yang sudah mengembangkan diri jangan tidak mau membagi apa yang dia miliki ke rekan-rekan sejawat. Itu Pak yang paling berkesan di selama saya jadi pimpinan. Baik Pak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami sudah disajikan, Bapak sudah berbagi praktik baik Bapak selama menjadi kepala sekolah, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Sudah banyak tadi yang kami dapatkan, terutama bagaimana Bapak mengambil keputusan tetap menghargai hak dan martabat orang. Kemudian bagaimana Bapak mengambil itu, Bapak berpikir untuk kepentingan siswa, bukan hanya kepentingan beberapa orang, tapi berpusat kepada siswa. Kemudian juga Bapak tadi sudah memberikan juga pengalaman yang Bapak rasa berkesan, terutama kita tahu Bapak terus salah satu yang memprakarsai UNBK berbasis komputer di Barito Timur. Kepala sekolahnya yang melaksanakan pada saat itu termasuk pertama Pak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Pada kesempatan ini kami berterima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau dalam pertanyaan atau pernyataan kami ada kata-kata yang tidak baik, atau tindakan kami atau sikap atau gerakan tubuh kami yang mungkin tidak berkenan kepada Bapak, kami mohon maaf. Dan kami sangat berterima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan seluas-luasnya. Semoga Bapak dalam menjalankan tugas semakin berhasil Pak di sekolah yang baru, menularkan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan Bapak selama ini di sekolah yang baru, dan sekolah yang Bapak pimpin menjadi sekolah yang maju, terutama dalam nanti keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan ini. Terima kasih Pak, selamat pagi dan salam sehat. Setelah kita melihat video hasil wawancara pertama dengan Pak Hari Panda di Sekolah Menengah Pertama 2 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, maka selanjutnya kita akan menyaksikan video hasil wawancara kedua dengan Ibu Eli Hawiyati, Kepala SMP Negeri 3 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat menikmati. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Puji Tuhan kalau gitu. Keluarga juga di rumah sehat juga. Sehat juga. Baik, di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Jadi wawancaranya ini topiknya adalah tentang wacana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang nilainya sama-sama benar. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan mungkin Ibu punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan nanti di dalam wawancara ini kepada kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur, seperti itu. Baik Bu, mulai saja. Silakan. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Ibu melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah Ibu? Kemudian bagaimana pemikiran Ibu dalam menjalankan keputusan-keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Seperti itu. Iya, terima kasih. Ini kita berbicara yang ada yang real di sekolah ini. Yang pertama, saya melihat hal-hal seperti itu mulai beranjak dari visi misi sekolah. Seperti mungkin Bapak ketahui, salah satu visi misi kita yaitu menciptakan siswa itu berbudi pekerti dan bermental kuat. Jadi ini yang jadi permasalahan di sekolah ini, ada salah satu siswa secara fisik sudah terlihat ada perbedaan di antara teman-teman yang lain. Sementara sekolah kita sebenarnya bukan sekolah untuk itu. Ya, bukan sekolah inklusif. Iya. Nah, karena ini mengingat hak dan kewajiban anak itu dengan yang anak yang normal dengan yang tidak normal itu sebenarnya punya hak yang sama. Nah, karena itu lalu saya sebagai penanggung jawab sekolah ini dengan melibatkan teman-teman berusaha untuk menangani, kadang kata sederhananya demi kebaikan anak itu sendiri. Baik, tadi kasusnya tentang ada siswa yang berkebutuhan khusus. Iya, berkebutuhan khusus. Kemudian Bu, dari beberapa kasus tadi, terutama kasus dilema etika, kira-kira Ibu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk dalam kasus-kasus seperti ini? Iya, yang seperti tadi sudah saya katakan, ini yang berusaha pihak sekolah berusaha untuk menangani kasus yang sudah terlihat secara fisik, secara lahiriah. Itu tentu saja kita mengadakan identifikasi dulu terhadap masalah yang ada. Kemudian dari hasil identifikasi kita mencari informasi mengapa istilahnya hal itu sampai terjadi di sekolah ini. Kemudian selain dari itu informasi-informasi yang diperoleh kita adakan evaluasi supaya kita bisa mengambil keputusan yang nantinya tidak merugikan semua pihak. Karena kalau kita biasanya itu kalau ada hal-hal seperti ini, kalau yang namanya keputusan berarti itu ada pilihan di sana. Nah, diharapkan dalam pilihan-pilihan mengambil keputusan ini nanti tidak ada yang merasa dirugikan, baik dari pihak siswa itu sendiri maupun dari pihak sekolah. Karena kekurangan yang terjadi atau hambatan pada anak itu semua pihak tentunya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Ya, betul sekali, karena seperti yang Ibu katakan tadi, walaupun dia punya kekurangan tapi dia punya hak juga untuk belajar sama seperti siswa lainnya di sekolah kita. Di satu sisi mungkin juga dia punya tanggung jawab yang sama juga di sekolah. Nah, jadi mungkin itulah nilai-nilai yang sama-sama berbenturan di sini Bu ya, di satu sisi kewajiban dan tanggung jawab itu. Kewajiban dan tanggung jawab.
Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar? Iya. Tentu saja kita dari hasil identifikasi tersebut kita harus lihat betul-betul secara teliti sehingga bisa nanti pengambilan keputusan itu bisa membantu dari kedua sisi tersebut, ya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa siswa di sekolah ini kita tahu bahwa kewajiban hak itu harus sama-sama diperjuangkan. Kewajiban anak untuk mendapatkan ilmu, kemudian haknya juga atau tanggung jawabnya untuk mengikuti pelajaran supaya dia mampu mengembangkan potensi yang ada. Karena kita ini yang untuk kelas 8, sekarang anaknya ini kelas 8, kita masih menggunakan kurikulum 2013 yang di sana sudah nyata-nyata ada KKM-nya. KKM. Sementara anak ini ada mata pelajaran tertentu yang tidak mampu mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Nah, karena ketidakkemampuan atau karena keterbatasan fisik yang dia miliki. Nah, itu yang mendorong ibu bapak guru ingat dalam mengambil keputusan itu melibatkan harus banyak pihak. Pertama, pengertian dari orang tuanya, kemudian dari pihak guru sebagai pemberi ilmu, kemudian teman-temannya juga di kelas juga perlu itu juga dilibatkan sehingga mereka juga bisa mengerti bahwa temannya ini kekurangan temannya ini bukan dijadikan bahan olok-olokan misalnya atau menjadi hambatan, bahkan lebih bagus kalau mereka bisa membantu karena semua itu tidak dikehendaki oleh individu yang bersangkutan. Betul, karena itu sudah lahiriah Bu ya. Iya. Bukan dia menginginkan. Iya. Nah, kemudian Bu, tadi pada pertanyaan sebelumnya prosedur Ibu sudah menyampaikan prosedurnya terutama untuk mengambil keputusan itu yang tidak merugikan peserta didik atau orang atau seluruh kepentingan gitu, tidak merugikan seluruh kepentingan tadi. Pertanyaannya berikut Bu, tentu setiap keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan banyak orang. Atau tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu misalnya kalau dalam kasus ini tadi mungkin yang tidak terpuaskan mungkin bagaimana kalau kita menaikkan mungkin guru-guru yang merasa dia tidak sampai KKM kenapa kita naikkan, atau bagaimana dampak jangka panjangnya dengan siswa yang lain kalau ini saja misalnya seperti itu dari pihak guru misalnya. Dari pihak siswa mungkin di mana nih keadilannya misalnya seperti itu. Kira-kira Bu, pertanyaannya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan terutama tentang untuk memuaskan semua orang tadi? Iya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah sebenarnya, karena kita harus berdiri di antara kedua sisi itu, harus adil. Memang semua keputusan pasti ada tantangannya. Pertama, karena kita mungkin tidak mampu menyamakan dari kedua sisi keputusan tersebut. Pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Namun kita tetap mengingat dari sisi kemanusiaan, dari sisi keadilan. Seperti anak ini, betul anak ini kita lihat secara fisiknya sudah memang tidak mungkin istilahnya bisa disamakan dengan siswa yang lain. Nah karena itu lalu keputusan itu ya tentu saja ada yang pro kontranya. Inilah tantangan kita, harus mampu memberikan pengertian kepada sisi yang merasa
tidak diuntungkan, Atau tidak terpuaskan tidak terpuaskan. Kita harus bisa memberikan pengertian kepada mereka, terutama terhadap anak ini. Kita harus bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa anak ini misalnya dia tidak dinaikkan, misalnya, toh nanti tidak akan ada istilahnya mengubah keadaannya. Iya, betul. Lebih bagus kita bantulah dia untuk mendapat haknya untuk tetap belajar sesuai dengan yang dia inginkan. Karena ini saya katakan tadi di depan, tidak kita kehendaki. Betul. Pihak sekolah pun ini sebenarnya memang seperti mau tidak diterima, Tidak, ya sulit. Sudah. Tadi yang pertama udah terlanjur, yang kedua dari sisi kemanusiaan, dari sisi lingkungan juga, karena kita maklumlah kita kan hidup harus bermasyarakat di lingkungan, tidak mungkin egois istilahnya. Oh, sekolah kami tidak menerima Tidak, orang seperti ya, ini, betul. ya tidak mungkin juga. Baik Bu, kemudian tadi kan sudah Ibu jawab juga tentang bagaimana caranya supaya untuk memberikan pengertian kepada semua pihak Iya. tentang keputusan yang sudah dibuat, sehingga nanti keputusan yang sudah dibuat itu dapat dipahami, diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk memastikan keputusan yang sudah diambil tadi tetap menghormati hak dan martabat semua pihak yang terlibat? Iya. Ya kembali ke yang tadi, untuk yang istilahnya kita memang sulit untuk memuaskan kehendak orang, karena ini melibatkan keputusan orang banyak. Yang dipastikan kita anak ini yang kita istilahnya memberikan rasa nyaman yang penting kepada siswa ini. Kalau ibu bapak gurunya juga harus bisa mendukung dia, teman-teman juga harus bisa mendukung dia, juga memberikan semangat. Alangkah bagusnya kalau kita bisa memberi lebih, misalnya anak ini nanti kita bisa pastikan aman dari hinaan temannya atau olok-olokan temannya. Kita pastikan itu nanti kalau sudah sampai ke sana, ya anggap itulah merupakan sebuah keberhasilan kita. Jadi diharapkan sekali lagi kalau semua pihak sudah bisa mengerti, paham tentang keadaan seperti ini, tentang keadaan anak ini, saya pastikan keadaan itu pasti bisa berjalan dengan normal. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menilai mungkin ada keputusan yang mungkin ada yang mungkin bertentangan atau kurang tepat seperti itu di dalam pengambilan keputusan. Mungkin dalam mengambil keputusan mungkin kita kan keputusan itu sambil berjalan mungkin terus kita evaluasi, misalnya seperti itu. Misalnya di dalam evaluasinya itu mungkin nanti ini kurang tepat seperti ini mungkin keputusannya. Bagaimana cara Ibu menilai bahwa keputusan itu mungkin kurang tepat atau perlu diperbaiki? Iya, yang namanya juga sebuah keputusan. Kalau boleh kita katakan itu kan baru seperti uji coba. Ya tentu saja tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Nah, karena ini sifatnya berkelanjutan dan tidak berlakunya sementara, tentu saja keputusan itu pasti selalu dievaluasi. Nah, kalau yang sudah bagus tetap dipertahankan. Nah, bagi yang keputusannya yang masih, kebijakan yang diberikan itu masih ada yang kurang, mari kita evaluasi kembali dan kita cari solusinya di mana, kurangnya di mana.
tentu saja itu semua bukan hanya saya yang melakukannya, tetap melibatkan orang banyak, karena kuncinya itu kerjasamalah yang penting diutamakan di sini. Ya, karena tanpa kerjasama antara semua pihak, terutama keluarga sekolah, warga sekolah, ya saya yakin itu tidak bisa berjalan dengan bagus. Selanjutnya Bu, apakah Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan? Tadi sudah saya katakan, karena keputusan hal seperti anak ini itu harus punya punya rencana, punya tahapan-tahapan. Itu tentu saja istilahnya bukan terjadwal, tetapi itu kondisional, maksudnya sesuai dengan keadaan kondisi anak, kondisi keadaan. Kalau sudah kita temukan misalnya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau perlu ditangani segera, karena anak seperti ini, seperti saya katakan, tidak bisa selesai dalam satu langkah, karena ini menyangkut hak dan kewajiban orang, hak dan kewajiban anak itu sendiri. Makanya kita lalu melakukan kegiatan atau penanganan ini secara bertahap dan melibatkan orang banyak, melibatkan termasuk dinas pendidikan pun ini terlibat. Soalnya kalau tidak dilibatkan nanti mungkin kebijakan kita dianggap kurang efisien. Iya betul, karena juga mungkin nanti orang dari luar kan melihat juga, ternyata di SMP 3 ada juga loh yang siswa berkebutuhan khusus diterima. Nah, jadi bisa jadi mungkin mereka bisa bertanya ke dinas pendidikan. Iya. Makanya Pak, itu lalu di Dapodik kita nggak usah malu menyampaikan data anak, karena kebetulan di Dapodik kan ada memang tempat mendata siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, beranjak dari sana di sekolah kita itu, lalu sekarang bahkan sekarang sedang ada salah seorang guru sedang ikut pendidikan secara online tentang menangani anak yang berkebutuhan khusus. Semoga kedepannya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa sedikit dilayani atau dibantu. Mudah-mudahan. Itu salah satu usaha sekolah Bu ya. Iya, salah satu usaha sekolah. Menugaskan salah satu guru untuk mengikuti program guru inklusi seperti itu. Iya, karena ini memang diminta oleh kementerian kemarin, karena mungkin dilihat di data Dapodik itu sekolah kita memang mempunyai siswa yang itu. Iya betul sekali. Kemudian Bu, ini pertanyaan selanjutnya. Dalam memutus keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor penting lain yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, itu seperti tadi sudah dikatakan, untuk mengambil keputusan saya tidak bisa bekerja sendiri. Yang membantu saya semua pihak yang ada, maksudnya semua warga sekolah itu terlibat, bahkan komite juga terlibat, dinas pendidikan juga terlibat, lingkungan pun ikut terlibat. Nah, keterlibatan semua pihak itulah yang mempermudah dan membantu saya untuk membuat keputusan. Karena kalau hanya saya sendiri tidak mungkin berjalan. Betul. Itu prinsipnya, kerjasama untuk kemanusiaan. Betul sekali. Itu prinsipnya. Terakhir Bu, untuk pertanyaannya, dari semua yang sudah disampaikan tadi, Ibu sudah memberikan cara-cara atau berbagi praktik baik dalam mengambil keputusan. Mungkin dari Ibu sebagai kepala sekolah sudah banyak keputusan yang sudah dihasilkan oleh Ibu. Pertanyaan berikutnya, dari praktik baik yang Ibu bagikan dalam
pengambilan keputusan itu, apakah ada pengalaman yang berkesan dari Ibu selama mengambil keputusan sebagai kepala sekolah selama ini? Iya, pengalaman yang berharga atau berkesan bagi saya yaitu adanya kerjasama yang baik dan pengertian yang baik dari semua warga sekolah, karena menangani sesuatu itu tidak mungkin sendiri, karena lebih keputusan bersama itu lebih bagus daripada keputusan sendiri. Karena apa? Ya seperti pada kasus anak ini, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, Pak. Ya, tidak ada yang sempurna lah istilahnya begitu. Termasuk saya sendiri. Nah, karena itu saya pun memerlukan orang-orang yang hebat untuk mendukung saya dalam mengambil keputusan. Itu yang membuat saya sangat terkesan, apalagi di sekolah ini. Semuanya bisa bekerja sama dengan bagus untuk mencapai tujuan. Baik, Bu. Dari wawancara kita tadi dan juga saya juga mengalami di sini sebagai guru yang dibina oleh Ibu di sekolah ini. Jadi memang semua keputusan yang sudah diambil oleh Ibu sebagai kepala sekolah itu sudah berpusat kepada siswa. Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah kita itu artinya sangat memikirkan bagaimana siswa itu dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang seluas-luasnya sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Iya. Jadi kami sangat berterima kasih atas wawancara ini, Bu. Sama-sama. Dan praktik baik yang diberikan kepada kami dan dibagikan kepada kami. Semoga ini nanti, Bu, dapat bermanfaat bagi kami dalam proses kami pendidikan guru penggerak ini. Maklum kami ini guru-guru masih muda, kurang pengalaman, dan perlu belajar lagi dengan Bapak dan Ibu, baik kepala sekolah ataupun pengawas ataupun orang tua. Nanti mungkin ada rencananya juga mengundang orang tua, Bu, dalam modul 3.2 nanti. Nanti mungkin mohon bantuan, mungkin kalau bisa nanti difasilitasi seperti itu kalau ada kegiatan mengundang orang tua seperti itu. Pasti dibantu. Baik, kami berterima kasih sekali, Bu. Selama ini kami dalam kegiatan guru penggerak di SMP 3 kita sudah ada 2 orang, satu sudah guru penggerak, satu masih calon, saya sendiri masih calon. Dan selama kegiatan ini kami sangat dibantu penuh oleh Ibu dalam kegiatan ini, dan kami merasa bersyukur punya pemimpin yang mendukung kami dalam setiap pengembangan diri kami. Terima kasih sekali lagi, Bu. Tetap sehat. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih atas wawancaranya pagi hari ini. Iya. Semoga sukses. Iya. Demikianlah Bapak dan Ibu hebat semuanya, hasil demonstrasi modul 3.1 pengambilan keputusan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tamiang Layang, Pak Hari Panda, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tamiang Layang, Ibu Eli Hawiyati, SPD MM, dan kepada fasilitator Ibu Sasi, dan juga kepada PP Ibu Lorenawati, dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak.